Nah, berarti dengan apa yang terjadi di bursa transfer, pre-season, off-season seperti sekarang, cuci gudang, datang pemain baru banyak, artinya klub-klub kita mayoritas belum punya filosofi sepak bola. Oke, balik lagi di Gocek Bung Towel. Kita bahas kali ini sepak bola Indonesia lah. Bahas sepak bola nasional setelah kemarin kita bahas atau Gocek Bung Towel bahas sepak bola luar negeri. Jadi kita tunda dulu lah sepak bola luar negerinya karena perempat finale kedua juga besok-besok. Jadi kita balik dulu ke dalam negeri sepak bola nasional. Ada banyak yang minta saya bahas bursa transfer klub-klub Liga 1 yang mulai terjadi itu pergerakan bursa transfer, perpindahan antar pemain. Jadi sebetulnya saya kadang bingung apa yang mau dikomentari dengan perpindahan itu. Memang akan jadi dasar asumsi dari sebuah prediksi perpindahan itu kan Liga Indonesia variabelnya banyak. Nggak bisa dijadikan tolak ukur sekedar perpindahan pemain. Jadi bursa transfer di kita ya dinikmati aja, diliatin. Justru saya mau balik bertanya nih. Memang apa artinya pergerakan pemain bursa transfer di kompetisi Liga Indonesia Liga 1 lah. Terutama klub-klub Liga 1 yang katanya beberapa klub cuci gudang. Kan ada banyak pemain yang keluar cuci gudang lah. Persebaya misalnya 9 pemain kunci, 9 pemain inti musim lalu keluar. Lalu juga Arema yang mulai mendatangkan banyak pemain baru gitu kan. Cuci gudang lah. Emang apa artinya itu? Dari sisi sepak bolanya bagaimana kita melihat cuci gudang klub pemain? Apa artinya? Lalu mendatangkan banyak pemain baru. Kadang juga lucunya mendatangkan banyak pemain baru juga pelatihnya belum ada. Saya bilang kadang, nggak semuanya. Kadang sudah ada pelatihnya baru mendatangkan. Tapi ada juga pelatihnya belum ada, pemain baru sudah berdatangan gitu loh. Nah, jadi bagaimana mau menilai itu semua saya tanya. Karena kita kan punya contoh langit. Contoh langit itu contoh yang ideal, yang di sepak bola Eropa misalnya gitu kan. Klub-klub besar, bagaimana pergerakan bursa transfer mereka. Sekarang saya tanya, memang klub-klub besar Eropa yang seringkali jadi mimpi, jadi contoh langit kita saat menyaksikan bola, memang kalau setiap ganti musim cuci gudang. Perhatikan deh, klub-klub besar jarang cuci gudang. Klub-klub besar itu jarang bisa merombak tim sebegitu besar setiap musim pula. Itu sangat jarang sekali. Artinya apa? Mereka punya konsistensi, mereka punya kesinambungan, mereka punya backbone, mereka punya filosofi sepak bola. Nah, yang saya mau bilang artinya ketika klub-klub kita Liga 1 itu perilakunya terutama di bursa transfer atau di off-season, di pre-season ini banyak cuci gudang dan mendatangkan pemain baru, artinya kecenderungannya mayoritas klub-klub kita ini belum punya filosofi sepak bola. Itu artinya. Jadi mayoritas, tidak semua lah. Nanti kalau disebut semua ada yang tersinggung. Jadi saya bilang mayoritas klub-klub kita tidak memiliki filosofi sepak bola. Tidak memiliki filosofi sepak bola klub itu. Barcelona punya ciri, punya filosofinya. Manchester City dengan Pep Guardiolanya punya cirinya. Liverpool dengan Jurgen Kloppnya punya cirinya. Kan itu contoh langit. Saya ini biar menggambarkan kan seperti itu. Saya kasih contoh langitnya, contoh idealnya. Nah, berarti dengan apa yang terjadi di bursa transfer, pre-season, off-season seperti sekarang, cuci gudang, datang pemain baru banyak, artinya klub-klub kita mayoritas belum punya filosofi sepak bola. Kalau filosofi sepak bola itu ketinggian, gak usah bilang filosofi, anggap saja identitas. Jadi belum punya identitas sepak bolanya tuh. Jadi semuanya serba instan. Musim ini punya duit banyak, beli pemain baru, pemain bintang, pemain bagus-bagus dikumpulkan, kan begitu. Direkrut, kan begitu. Musim kemarin bagus, bisa keluar 9, 8, 7 pemain utamanya bisa keluar juga ketika musim selesai. Artinya semuanya nggak ada patokannya.
Rumusnya ya tiba masa tiba akal, tergantung situasi menjelang kompetisi itu saja. Jadi tidak meneruskan, tidak berpatokan pada filosofi sepak bola mereka atau identitas sepak bola lah. Musim kemarin Persibaya sebetulnya udah punya tuh, bukan udah punya, sudah mulai memperlihatkan identitas cara main sepak bolanya. Tapi apakah musim besok akan seperti itu, kan tanda tanya besar. Ketika pemain-pemainnya banyak yang keluar dari Persebaya, 9 pemain utamanya keluar. Jadi ketika saya diminta mengomentari itu, sebetulnya saya mau balik tanya, apa artinya itu semua? Maka saya mau sampaikan, artinya sepak bola kita, klub-klub kita belum punya filosofi sepak bola atau identitas sepak bolanya. Nah seperti itu. Jadi fokusnya rekrut aja pemain bagus sebanyak-banyaknya. Kalau punya duit, lalu juga yang kadang nggak diumumkan atau tidak terpublikasi, sebetulnya rahasia lain, jurus lain, rekrut pelatih. Bukan rekrut pelatih, rekrut wasit. Wow. Itu pasti nggak diumumkan kalau rekrut wasit gitu loh, kalau targetnya ingin juara. Jadi masih sebatas itulah. Jadi ketika teman-teman Gocek Bung Toel minta mengomentari off-season pergerakan bursa pemain, ya menurut saya harus memberitahu bahwa di balik arti itu semua artinya apa? Bahwa sepak bola kita belum punya filosofi atau belum punya identitas. Orang punya ciri, Athletic Bilbao Cantera, mengandalkan pemain-pemain Cantera. Ini apa? Itu ciri dari sebuah sepak bola, sebuah kota, sebuah negara, sebuah wilayah. Tapi di kita enggak. Gimana duitnya aja, banyak duit kita beli pemain-pemain bagus, kan begitu. Yang artinya filosofi sepak bolanya sebetulnya ada apa enggak, bisa berubah. Dari satu musim ke musim cara mainnya bisa berubah. Karena orientasinya masih jangka pendek, hanya menang, hanya juara. Maka ada rekrut yang seringkali enggak dipublikasikan, yaitu rekrut wasit. Begitu teman-teman Gocek Bung Toel. Singkat saja materi kali ini, konten kali ini. Sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap di Gocek Bung Toel.